Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, ketakmiran Masjid Non Madani, takmir masjid di sekitar Mijen yang hadir, dan juga seluruh keluarga besar Majelis Ta'alim Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa dulur-dulur saya dari Banyumili. Senang kalau lihat Banyumili kinu-kinu. Matur nuwun sudah membersamai pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasyakur milad Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi yang keempat. Tapi kalau dengan nama Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi ini baru tahun pertama. Karena ini Al-Arsyadi ini sesungguhnya amanah dari guru saya Aba Ahmad ketika saya hadir di haul Gurus Kumpul, sehingga kalau menggunakan Zawiyah Al-Azhar ini tahun keempat, tapi dengan nama Zawiyatul Azhar Al-Arsyadi ini tahun pertama. Bersyukur karena pada malam hari ini kita semua bersama-sama bisa hadir. Dan satu pesan penting Bapak Ibu bagi saya, acara inti tasyakur ya justru tadi. Coba jenengan kalau lihat haul Gurus Kumpul itu ndak ada mau itu. Intinya justru di maulid. Intinya justru ada di maulid. Kenapa? Nyun sewu Bapak Ibu, saya nggak pakai ilmu otak adik maduk. Ini tadi Pak Rahmat sampai sekarang masih ada. 2 bulan yang lalu guru saya pesan, nanti ketika milad di damparmu itu akan datang seekor kupu-kupu yang sampai sekarang masih ada, dan tadi difoto sama Pak Rahmat jelas ya Pak. Saya kaget. Saya bukan tipe orang yang otak adik maduk. Saya hanya kaget karena kupu ini seperti yang diceritakan guru saya akan datang dalam acara maulid, warnanya niku putih tulang, dan ini persis yang di hadapan saya, dan tadi sudah difoto sama Pak Rahmat. Karena saya mau moto ternyata memori saya habis. Tidak perlu otak adik maduk, karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa majelis kok di situ ada sholawat kepada Nabi, malaikat itu pasti datang. Sholawat kepada Nabi, yakin, hakul yakin para aulia, para ulama yang membersamai dalam tawasul ini bersama-sama mendoakan, dan semoga ini menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Jenengan tidak perlu fokus dengan kupu-kupu putih tulang ini.
tetapi yakinlah bahwa majelis ini majelis yang bagaimana ayat Allah itu dibaca. Maka tasyakur milad yang keempat ini jujur memberikan pelajaran besar bagi kita semua, Bapak Ibu. Jenengan harus matur nuwun kepada Gusti Allah, bukan kepada saya. Cobaan saya itu apa, Bapak Ibu? Majelis ini majelis yang secara fisik ketok gak memper. Kan saya pernah bilang, ada orang bilang koyok posyandu. Saya bilang sak ngomong-ngomong selentik malaikat kapok ya. Jujur saja saya itu diajari oleh guru saya, ndak usah ke dunia, ndak usah ke menungsa. Majelis itu tidak diukur dari berapa jumlah jamaahnya. Majelis itu tidak diukur dari berapa jumlah santrinya. Tetapi majelis itu diukur dari bagaimana keistiqomahan kita menghidupkan atau mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur karena setiap Selasa malam, Bapak Ibu, kita hadir di sini. Prinsip kita datang niat tolabul ilmu. Ilmu itu segalanya. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, masih dalam posisi berdiri, di situ ada sekelompok orang yang berdoa, lalu di situ ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi tentang ilmu. Lalu salah seorang sahabat kemudian bilang, Rasul, jenengan gabung kepada wong sing ahli ndonga napa wong sing ahli sinau? Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung kepada kelompok orang-orang yang rutin mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenengan sadar enggak, Bapak Ibu, jenenganku diireni malaikat. Nggih. Sebab orang yang datang ke majelis ilmu, niatnya datang ke majelis ilmu, kan wonten nggih Bu, kadang dari rumah, wah, dandani bar maghrib. Sampai sini untuk lendetan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Wonten napa rata? Rata. Nggih mboten? Dan itu yang bikin malaikat niku iri kali panjenengan. Sebab kenapa? Orang punya niat tolabul ilmi, orang niat datang ke majelis ilmu. Mudeng gak mudeng. Nggih, melek nopo ngantuk. Kan kadang kan wonten sakjane melek. Tapi ketika habis ngaji takoni embu. Lah kok sampean teko cah kene ngaji kok. Lah mudeng ora. Lah kok ora embu ngancen awet biyen gak patek mudeng. Lho ngoten niku lho dosane jenengan di sepuro, dosane panjenengan niku diampuni dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin memberikan mauidhah malam hari ini. Saya cuma ngelingke saja bahwa Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi niki sebenarnya banyak yang terjebak di poro aulia. Nggih. Saya pesan khusus sama Mas Najib bikin backdrop iki. Wes gak atik foto-fotoku, sing penting fotonya Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian Abah Gurus kumpul, lalu Mbah Maimun Zubair. Saya cuman mengingatkan 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu, kenapa malam hari ini kita tasyakur milad. Ketika Mbah Maimun pesan kepada saya, cung 40 gawe. Sebagai seorang santri yang mencoba untuk menjaga ketawaduan, saya tidak berani tanya. Tidak melopo yai, tidak. Tapi menjelang umur 40 itulah peristiwa demi peristiwa, ketakjuban demi ketakjuban yang saya yakin, hakul yakin, Allah yarhamuh Mbah Maimun Zubair itu min jumlati awliyaillah
salah satu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu santrinya saat itu ketika ketemu dengan saya pernah ceritakan 2 pekan yang lalu, jenengan kangen kali Mbah Mun, tulung ojo sering-sering kangen. Okay. Kalau jenengan kangen moco ini, saya kemudian dikasih ijazah. Kalau kangen sama Mbah Mun ini, okay, kalau kangen sama Abah Gurus Kumpul ini, dan percayalah bahwa tugas kita adalah bagaimana menjadikan Zawiyatul Azhar Al-Arsyadi ini betul-betul menjadi majelis, salah satu majelis yang kita istiqomahi. Amin Allahumma amin Allahumma. Matur nuwun Gusti, di tahun keempat ini ada banyak hadiah. Hadiah pertama, saya dapat hadiah tambahan Al-Arsyadi dari Abah Ahmad. Hadiah yang kedua, kita punya gedung Iqra. Hadiah yang ketiga, kita punya rumah ini. Jenengan jangan tanya karena kalkulator tidak main, Pak. Kalau pakai kalkulator bakul tidak main. Saya cuma nyuwun welasi pangeran. Ketika Iqra sana mentup, ojo dikira kene gak ngeluh. Ya, ngeluh Pak. Tapi ngeluhne niku sehat, Bu. Napa senengane? Nyakal sirah Gusti niki kira-kira solusine pripun Gusti, meletek dalane. Gitu. Kan kemarin dihitung kalau sama Mas sinten Mas Danang berapa kemarin tuh Pak? Kalau ngitung 2,3 miliar ndak mungkin Pak pakai teori bakul, Bu. Saya cuman nyuwun welasi pangeran, doa saya absen ke Iqra. Saya cuma nyuwun welasi pangeran, saya minta kasih sayang Rahman dan Rahimnya Allah. Gusti, kita pengen punya majelis keturutan, kita punya Iqra. Gusti, kita pengen ini tidak jatuh ke tangan orang lain, ternyata terbeli juga. Dari mana uangnya? Duko. Tapi semua ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gitu. Maka ketika guru saya bilang, nah, bebanmu berat, maka doa wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cekelan saya itu ketika guru saya tahu bahwa kamu ini bebannya berat, maka saya, Bu, kadang kalau lagi merenung, ya Allah, ya Rasulullah, kula tawasul kali karomahnya Abah Gurus Kumpul. Mugi-mugi perjalanan Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi, mugi-mugi tansah dimudahkan jalannya oleh Allah. Ya Allah, mugi-mugi keluarga besar Jamaah Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi hasil maksud ditata hidupnya. Amin. Karena apa? Karena guru saya selalu pesan, pertama, nak, bebanmu bukan dirimu sendiri, tetapi bagaimana jamaah itu kemudian terus kamu doakan. Yang kedua, niki pesannya, ayo Bapak Ibu, saya cuma sebentar aja, paling 3 menit lagi. Nasihat terakhir yang disampaikan kepada saya, bahwa perpindahan dari At-Tuhfatul Mardiyah ke Nasoihul Ibad itu memberikan satu pelajaran bahwa latihan kita, kalau kemarin saya sudah nukilkan nasihatnya Mbah Mun, napa niku, tirakat paling berat, ibadah paling berat itu gadah ati sing apik.
jenengan meh maca Quran nggih sampai lambinin tuweh. Wonten mboten maca Quran sampai lambinin tuweh? Nggih, dereng sampai tuweh wis sadaqallahul azim. Gitu. Tirakat paling abot niku. Niku tirakat gadah ati sing apik. Latihan husnudzon. Sebab jenengan muter tasbih begini, sorbane ijo, lalu kemudian dua lilin daki-daki, tapi kalau hati ini mboten sae, maka sing abot itu sesungguhnya adalah tirakat gadah hati sing apik. Dan yang kedua, tirakat yang berat itu, dan ini menjadi doktrin kita di Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi. Napa niku? Latihan ridho terhadap qadha dan qadarnya Allah Subhanahu. Dan nek kula ningali jamaah Zawiyah nih kadang teko nggih wajah betutu tuh ya. Nggih mboten? Do gak ada masalah no mboten? Kita semua ini mboten wonten Pak yang ndak punya masalah, ndak ada. Masalahnya beda-beda. Ada suami bermasalah sama istrinya, istri bermasalah sama suami. Ada masalah anak dengan orang tua, ada orang dengan tetangganya. Gimana? Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah penyakit, wonten sing masalah utang, wonten sing gali lubang tutup lubang. Persoalannya kompleks. Tetapi Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi dibimbing oleh murabbi arwahina Abah Gurus Kumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah Hadratus Syekh Maimun Zubair. Satu yang penting, tirakat gadah ati sing apik. Jenengan iku meh tahajud, meh poso Senin Kemis, meh poso Daud. Tapi kalau kita belum punya ati sing apik, digeguyu kali malaikat. Nomor kali, raditu billahi robba ridho. Kulo kemutan wonten setunggaling hadis. Hadis ini biasa disebut para ulama menjadi hadis hiburan. Jadi nanti di hari kiamat itu ada orang yang dulu saat di dunia itu uripe penak tok, ekonomine mapan, keluargane bahagia, apapun keturutan. Tapi sebentar dicicipkan dan diincipkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Allah kemudian tanya, kalau sudah begini, masihkah kamu mengingat kenikmatan dunia yang membuatmu lupa? Boten Gusti. Tapi ada satu kelompok, dunia ini rekoso tok, prihatin, ekonomine masalah, keluargane masalah, anake masalah, kerjaan masalah, isinya tuh penyakit berdatangan. Tapi ketika di hadapan Allah di akhirat, justru kemudian dicicipkan surga. Lalu kemudian Allah bilang, kalau begini, kira-kira pilihanmu sabar karo kodok kodarku, opo sampean pengen nuruti karpe dewi? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah, mari kita belajar ridho. Pak dengan ngantuk kan? Wargen ya, ibu-ibu sekali-kali bu wong niki tasyakur milad gitu, bengi-bengi sithik wis kadung jubahe do kelip-kelip niku lho. Aku delok ibu-ibu ku jubahe do kelip-kelip kabeh niki ta bar pesen apa anu rombongan pesen ten Shopee gitu. Nggih. Maka sebelum saya akhiri, ayo Bapak Ibu kita noto ati, noto pikiran, belajar ridho.
bahwa urip niki kadang enak, kadang boten enak, tapi saya ingat satu pesan, sebenarnya tidak ada takdir buruk, itu ndak ada. Nasib buruk niku ndak ada. Apa ada di antara bapak ibu yang pernah terpikir, ya Allah nasibku kok cek rekoso ning ngoten wonten mboten? Wonten apa kata? Teko kabeh. Nggih ta? Ternyata napa? Tidak ada nasib buruk. Tidak ada takdir buruk. Yang ada adalah keinginan kita tidak tercapai. Padahal Allah itu punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana yang kita buat sendiri. Nanti nggih Bu nggih? Pak nggih? Oleh karena itu tasyakkur maulid, cekak saja dua hal ini mari menjadi bekal perjalanan kita. Pertama, yuk kita tirakat punya hati sing apik. Belum sepenuhnya baik, tapi kita belajar. Yang kedua, ayo kita tirakat ridho terhadap apapun ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kesabaran kita akan membuahkan pelajaran yang berharga, hikmah yang sangat besar, dan kesabaran ini akan menaikkan derajat kita. Amin Allahumma amin. Maka tasyakkur yang keempat ini, perkenankan saya sebagai yang diamanahi untuk bersama-sama mensyiarkan majelis ini, mengaturkan terima kasih semuanya. Majelis ini sekali lagi bisa istiqomah bukan karena saya, tapi karena dungone jenengan-jenengan semua. Nggih. Jenengan tungano nggih Bu. Jenengan tungano nggih Pak. Nggih. Saya sama sekali, saya ikrar di depan guru saya. Majelis ini bisa begini bukan karena saya. Karena keikhlasan dungo-dungone panjenengan. Nih, meskipun kadang dungone ngantuk-ngantuk seperti malah niku sing mustajab. Gitu. Maka sekali lagi kula nyuwun doa dan pangestu panjenengan, mugi-mugi Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tungakno mugi-mugi proyek akhirat kita Iqra dan juga Zawiyah Al-Azhar Al-Arsyadi ini semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamaah Zawiyah mugi-mugi istiqomah. Dan satu hal lagi, pada malam hari ini perkenankan saya mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada semuanya. Wonten sing sampun urun kambing satu dadi gule, saya matur nuwun, ini jadi sedekah panjenengan. Saya juga matur nuwun yang sudah sedekah uang, matur nuwun kepada semua yang sudah memberikan sedekah tanpa saya sebutkan satu persatu. Percayalah Bapak Ibu, ini yang bikin barokah itu begini. Jangan bayangkan kalau misalkan semongko niki kula contoh nih, hanya ngangkat buatan contoh makan. Niki semongko jenengan makan. Begitu makan kemudian mengalir di dalam darah, lalu badan itu menjadi sehat, dipakai buat sholat, dipakai buat maca Quran, gitu. Makanya rata-rata yang sedekah di sini, tidak usah tak sebutkan namanya, dia ngomong kali kulo, ketagihan. Kenapa? Karena barokah. Saya tidak melihat angka, saya tidak melihat wujud, tapi percayalah bahwa jenengan ketika sedekah di majelis maulid, jenengan sedekah di majelis di mana ayat-ayat Allah itu dibaca, jenengan sedekah di mana ilmu-ilmu Allah itu dikaji, maka barokahnya insya Allah akan terus mengalir, dan ini akan menjadi salah satu kunci keberkahan hidup kita. Dan perkenankan sebelum nanti kita doa, karena ini dipeseni guru saya, sama Najib Papa Labib minta tolong di screenshotkan ini, saya pengen
sebait karena salah satu tadi jenengan care boten ketika grup Banyumili tadi melantunkan khubiri, itu kesukaan Abah Gurus Kumpul. Ya kan, kalau saya kangen sama Abah Gurus Kumpul nyetelnya khubiri, karena khubiri itu adalah salah satu yang sering dibaca atau sering dilantunkan oleh Abah Gurus Kumpul. Dan ini yang satu, ini ada ya Rasulullah, nanti kita baca bersama-sama. Tapi kuncinya, tolong hentikan seluruh aktivitas, kita salam dan menyapa Rasulullah. Hati dan pikiran kita membayangkan ketemu Rasul, hati kita mengadukan apapun yang mau kita adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba minta tolong diskrunkan ya Rasulullah, salamun alaikum. Sudah? Sudah? Dikirim di grup. Hanya itu saja. Nanti yang bareng-bareng yang bareng-bareng itu ya Rasulullah. Ya, nanti hanya itu saja. Nanti yang bareng-bareng itu yang ya Rasulullah. Sudah? Ya Rasulullah. Nah itu nanti belum mulai, baru pemanasan ya. Nah, nanti saya minta hentikan seluruh aktivitas selain sholawat, pikiran dan hati kita. Mari bersama-sama menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini kita adukan hidup kita, masalah kita, hajat kita. Jadi ketika ya Rasulullah salamun alaikum mangke bareng, sudah di screenshot ya? Ya itu nanti bareng-bareng. Nanti yang refnya nanti saya sendiri, pas ya Rasulullah kita bareng-bareng. Ngaten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan laysa muhtajan laysa muhtajan ila suruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syani muridin anta aiduhu qad atahu Allah qad atahu قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع
يا رفيع وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رفيع يا فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلج سلام عليك يا رفيع يا رفيع يا رفيع كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل من ربي عجل من ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رفيع يا أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذاكرين رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رفيع يا رفيع ربي فارفعنا ببركتهم ودنا الحسنى ودنا الحسنى ودنا الحسنى بحسن
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. أغثنا وأغث من حضر في هذا المجلس واجعل زاويتنا زاوية مباركة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. حضر يا الله، حضرنا في هذا المجلس، في مجلس زاوية الأزهر الأرشدية. يا الله ببركتك يا الله وبمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم حسن مقاصدنا من حضر فيها. اغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا ببركة محبتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أصحاب شفاعة رسول الله. استغفر قلوبنا يا الله رحمتك وقلوبنا يا الله، وزينا أخلاقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من زمرة المتقين سمعنا من مسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. يا الله سبحانك يا الله ببركة محمدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu sekalian, cekap ya kayaknya, cekap ya untuk doanya. Dan sekali lagi saya maturkan matur nuwun nyuwun pangestu Bapak Ibu, karena ini adalah amanah dari Allah untuk kita semua. Semoga kita semua bisa ngalap barokah dari majelis ini. Jangan dilihat tempatnya, jangan dilihat lesehannya, tapi ketika hati kita hadir, bikin Allah bahagia, bikin Rasulullah bahagia. Dan mari bersama-sama kita latihan. Hidup kita hanya satu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berdoa semoga hidup kita hidup yang bisa membahagiakan Allah, hidup yang bisa membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syiarkan zawiyah ini, karena insya Allah zawiyah ini menjadi salah satu kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di tengah letih, di tengah capek kita berjuang ihya kalimatillah, menghidupkan agama Allah, melantunkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepulang dari tasyakkur maulid atau tasyakkur milad yang keempat ini, kita pulang dalam keadaan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula tunggaken semoga hidup kita hidup yang barokah, hidup yang istiqomah, rizki yang barokah,
dimudahkan semua urusannya, dijauhkan dari bala fitnah musibah, dan ketika kita menghadap ila rahmatillah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Jujur saya agak emosional karena saya bahagia punya sedulur segini banyak, punya saudara yang bisa guyup, saudara yang sama-sama kita bergandengan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sugeng kondur, hati-hati di jalan, sampai ketemu nanti di hari Selasa. Mugi-mugi sehat jasmani, sehat rohani, amin Allahumma amin. Sekali lagi atas bantuan seluruh pihak saya haturkan terima kasih dengan iringan doa. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan kasiran, amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.